Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaya Mariansa dengan NPM 2310155 dari kelas 7A. Di sini saya akan mempresentasikan UTS Perencanaan Eksperimen, Design of Experiment 3.11 dan 4.12 menggunakan aplikasi Minitab. Dosen pengampu, Dr. Insinyur Abdullah Merjani, STMT. Latar belakang eksperimen. Kekuatan tarik atau tensile strength Portland cement merupakan metode penting dalam menentukan kemampuan suatu bahan menahan gaya tarik tanpa mengalami kerusakan. Pengujian kekerasan atau hardness test merupakan salah satu metode penting dalam pengendalian kualitas material, menunjukkan ketahanan suatu bahan terhadap deformasi plastis. Hasil pengujian kekerasan digunakan sebagai indikator kekuatan, ketahanan aus, dan performa suatu bahan material. Soal 3.11, tensile strength of Portland cement. Di sini ada soal 3.11 dengan tujuan eksperimen menentukan apakah teknik pencampuran yang berbeda memberikan hasil kekuatan tarik yang berbeda secara signifikan. Langkah pertama, masukkan data ke dalam worksheet Minitab. Dari soal 3.11 ada 16 data yang akan dimasukkan ke dalam worksheet Minitab. Soal A, uji hipotesis bahwa teknik pencampuran memengaruhi kekuatan semen. Gunakan A sama dengan 0,05. Langkah-langkah Minitab, klik Start, pilih ANOVA, pilih One Way, respon isi dengan tensile strength, faktor isi dengan matching teknik, kemudian klik Option, pilih Confidence level 95% seperti gambar di sini, lalu klik OK. Akan muncul Analysis of Variance. Terlihat di sini hasil Analysis of Variance. Matching teknik memiliki DF3 dengan F-value 12.73 dan P-value 0.000. Dengan interpretasi, nilai P sama dengan 0.000 kurang dari 0.05, maka HO ditolak. Artinya ada pengaruh signifikan antara teknik pencampuran terhadap kekuatan tarik bahan. Soal B, buatlah tampilan grafis seperti yang dijelaskan pada bagian 3.5.3 untuk membandingkan kekuatan tarik rata-rata untuk keempat teknik pencampuran. Langkah-langkah Minitab, klik Start, pilih ANOVA, pilih One Way, pilih Grab, lalu klik OK. Akan muncul rata-rata dari keempat teknik. Di sini terlihat rata-rata dari keempat teknik dengan rata-rata yang berbeda. Dengan interpretasi, rata-rata tertinggi Maxing Teknik 2 memiliki rata-rata 3156.3 LB per in kuadrat. Rata-rata terendah Maxing Teknik 2, Maxing Teknik 4 dengan rata-rata 2666.3 LB per in kuadrat. Soal C, gunakan metode Fisher-LSD dengan A sama dengan 0,05 untuk membuat perbandingan antara pasangan rata-rata. Langkah-langkah Minitab, klik Start, pilih ANOVA, pilih One Way, klik Comparison, pilih Fisher, lalu klik OK. Akan muncul hasil uji Fisher-LSD menggunakan 95% confidence. Terlihat di sini hasil uji Fisher-LSD keempat teknik dengan rata-rata yang berbeda dan grup yang berbeda. Dengan interpretasi, teknik 2 berbeda signifikan dari teknik 4 karena berada di grup A. Untuk teknik 2 berada di grup A, teknik 4 berada di grup C. Teknik 1 dan 3 tidak berbeda signifikan satu sama lain karena sama-sama berada di grup B. Teknik 2 menghasilkan kekuatan tarik tertinggi dengan rata-rata 3156.3 berada di grup A. Soal D, buatlah plot probabilitas normal dari residualnya. Kesimpulan apa yang akan Anda tarik tentang validitas asumsi normalitas? Langkah-langkah Minitab, klik Start, pilih ANOVA, pilih One Way, pilih Grab, lalu pilih normal probability plot of residual, lalu klik OK, akan muncul grafik normal probability plot. Dengan interpretasi,
Normal probability plot yaitu titik-titik berada di sekitar garis lurus dan tidak terdapat outlier ekstrim di ujung kiri maupun kanan plot. Artinya asumsi normalitas terpenuhi. Soal E, gambarkan residu terhadap kekuatan tarik yang diprediksi. Berikan komentar terhadap grafik tersebut. Langkah-langkah Minitab, klik Start, pilih ANOVA, pilih One Way, klik Graph, pilih Residual versus Fit, lalu klik OK. Akan muncul grafik versus Fit. Dengan interpretasi, sebaran titik pada setiap level fitted value terlihat merata, menunjukkan variasi yang relatif sama di semua kelompok teknik pencampuran. Artinya, asumsi homogenitas varian terpenuhi. Soal F, siapkan diagram sebar hasil atau diagram scatter plot untuk membantu interpretasi hasil percobaan ini. Langkah-langkah Minitab, klik Graph, pilih scatter plot, pilih Simple, lalu klik OK. Akan muncul grafik scatter plot tensil versus mixing. Dengan interpretasi, scatter plot menunjukkan perbedaan mean yang jelas antar kelompok. Hasil eksperimen konsisten dengan analisis ANOVA dan LSD. Mari dicoba menggunakan aplikasi Minitab. Di sini saya sudah menyiapkan datanya untuk soal 3.11. Disalin, lalu ditempel ke dalam Minitab. Buka Minitabnya. Oke, sudah terbuka Minitabnya, tinggal disalin saja data yang sudah di copy tadi. Ini sudah terlihat ada 16 data yang akan dianalisis. Langkahnya, klik Start, pilih ANOVA, pilih One Way, kemudian respon isi dengan tensile strength, faktor isi dengan maximum technique. Pastikan option dengan confidence 95, confidence level 95%, klik OK. Comparison di sini pilih Fisher, klik OK. Graph di sini pilih normal probability plot of residual dan residual versus fit yang akan dianalisis. Klik OK, lalu kita jalankan. Terlihat di sini dari soal 3.11 menggunakan ANOVA One Way, tensile strength versus maximum technique. Metode yang digunakan menggunakan A sama dengan 0,05. Faktor informasi ada 4. Level dengan value 1, 2, 3, 4. Karena ada 4 teknik. Analisis of variance di sini terlihat. Mixing teknik memiliki DF3 dengan F value 12.73 dan P value 0.000. Error memiliki DF12. Jadi totalnya ada 15 DF. Lihat di sini rata-rata dari keempat teknik. Teknik 1 memiliki rata-rata 2971.0. Teknik 2 memiliki rata-rata 3156.0. Teknik 3 memiliki rata-rata 2933.8. Salah yang tadi. Teknik 2 memiliki 3156.3 rata-ratanya. Teknik 3 memiliki rata-rata 2933.8. Teknik 4 memiliki rata-rata 2666.3. Jadi terlihat di sini rata-rata yang paling tinggi berada di teknik 2.
Terlihat uji Fisher USD dengan 95% confidence. Ada 4 teknik yang sudah diuji. Teknik 2 berada di grup A, teknik 1 berada di grup B, teknik 3 berada di grup B, teknik 4 berada di grup C. Di sini teknik 2 berada di grup A dengan rata-rata 2156,3 yang paling besar, dan yang paling rendah teknik 4 dengan rata-rata 2666,3 berada di grup C. Lihat di sini grafik Fisher individual menggunakan 95% confidence dan interval plot of tensile strength. Ada grafiknya di sini. Lalu normal probability plot, grafik normal probability plot, dan grafik versus fit. Lanjut, soal 4.12. Soal hardness testing eksperimen atau eksperimen hardness testing. Tujuan eksperimen mengetahui jenis tip dan kupon memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai kekerasan material, serta untuk menentukan tip mana yang memberikan hasil kekerasan tertinggi. Tadi belum memasukkan yang soal F-nya. Masukkan dulu yang tadi tertinggal yang soal F-nya. Klik start, pilih scatter plot, pilih simple, lalu klik OK. Di sini variabel isi dengan scatter plot isi dengan pensil. Ini scatter plot isi dengan pensil. Next variable isi dengan maximum technique. Lalu klik OK. Akan muncul grafik scatter plot of tensile strength versus maximum technique. Kita lanjut ke soal 4.12. Lanjut soal 4.12, hardness testing eksperimen. Dengan tujuan eksperimen mengetahui jenis tip dan kupon memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai kekerasan material, serta untuk menentukan tip mana yang memberikan hasil kekerasan tertinggi. Langkah pertama, masukkan data ke dalam worksheet Minitab. Dari soal 4.12 ada 16 data yang akan dimasukkan ke dalam worksheet Minitab. Soal A, analisis data dari percobaan ini. Langkah-langkah Minitab, klik Start, pilih ANOVA, pilih General Linear Model, pilih Fit General Linear Model, lalu klik OK. Mengisi tabel General Linear Model. Respon isi dengan hardness, faktor isi tip, dan kupon. Lalu klik OK. Akan muncul interpretasi faktor tip nilai P sama dengan 0,001 kurang dari 0,05. Berarti perbedaan antara tip signifikan terhadap kekerasan atau hardness. Faktor kupon nilai P sama dengan 0,000 kurang dari 0,05. Berarti perbedaan antar kupon juga signifikan. Terlihat di sini analisis covariance. Tip memiliki value 14,44 dengan value 0,001. Kupon memiliki value 30,94 dengan value 0,000. Lanjut, soal B. Gunakan metode Fisher USD untuk membuat perbandingan di antara keempat
ujung untuk menentukan secara spesifik ujung mana yang berbeda dalam pembacaan kekerasan otot. Ini ujung itu artinya tip. Langkah-langkah Minitab. Klik Start, pilih ANOVA, pilih General Linear Model, klik Comparison, pilih Fisher, klik Tip, lalu klik OK. Akan muncul hasil uji Fisher LSD Method menggunakan 95% confidence. Terlihat di sini ada 4 tip yang sudah diuji Fisher LSD. Tip 4 berada di grup A dengan rata-rata 9.875. Tip 2 berada di grup B dengan rata-rata 9.600. Tip 1 berada di grup B dengan rata-rata 9.575. Tip 3 berada di grup B dengan rata-rata 9.450. Dengan interpretasi, tip 4 menghasilkan rata-rata kekerasan tertinggi dari tip 1, tip 2, dan tip 3. Soal C, analisis residual dari percobaan ini dan berikan interpretasi. Langkah-langkah Minitab, klik Start, pilih ANOVA, pilih General Linear Model, pilih Fit General Linear Model, klik Grab, lalu pilih histogram, normal probability plot, versus fit, dan versus order yang akan dianalisis. Terlihat di sini grafik-grafik yang akan dianalisis. Grafik histogram memiliki interpretasi bentuknya simetris, artinya normalitas baik. Grafik normal probability plot, titik-titik berada di sekitar garis lurus, artinya residual berdistribusi normal. Grafik versus fit atau residual versus fit, tidak ada pola sistematis, artinya varians homogen. Grafik versus order tidak menunjukkan tren naik dan turun waktu, artinya data independen terpenuhi. Mari dicoba menggunakan aplikasi Minitab. Di sini saya sudah memiliki datanya, copy, masukkan ke dalam aplikasi Minitab. Terlihat di sini saya menggunakan worksheet 2, masukkan dulu datanya. Datanya sudah dimasukkan, lalu akan dianalisis. Klik Start, pilih ANOVA, pilih General Linear Model, pilih Fit General Linear Model, lalu respon kita isi dengan hardness, faktor isi dengan tip, dan oke, kita lanjutkan. Klik Start, pilih ANOVA, pilih General Linear Model, pilih Fit General Linear Model, respon isi dengan hardness, faktor isi dengan tip,
dan kupon. Kasih tanda kutip. Oke. Option pilih 95% confidence-nya. Kita pilih coding. Di sini kita akan analisis semua grafiknya. Jadi centang histogram of residual, normal probability plot of residual, residual versus fit, dan residual versus order. Klik OK, lalu klik OK, dan muncul hasilnya, hasil analisis soal 4.12 menggunakan aplikasi Minitab dengan General Linear Model atau ANOVA 2. Lihat di sini faktor codingnya min 1, 0, dan plus 1. Faktor informasi, tip memiliki 4 faktor, kupon memiliki 4 faktor. Analisis of variance terlihat di sini. Tip memiliki di F3 dengan F value 14.44, P value 0.01. Kupon memiliki di F3 F value 30.94 dengan P value 0.000. Error memiliki di F9, total ada 15, SS dengan nilai 1.29.000. Kita lanjut ke grafik. Lihat di sini grafik normal probability plot, grafik versus fit, grafik histogram, grafik versus order. Ada 4 grafik yang berhasil diuji ANOVA. Sini kita jalankan lagi. Klik ANOVA, pilih General Linear Model, klik General Linear Model, pilih yang comparison. Sini kita akan uji Fisher tip. Klik OK. Akan muncul hasil uji Fisher LSD menggunakan 95% confidence. Ada 4 tick yang sudah diuji Fisher dengan rata-rata dan grup. Di sini tip 4 memiliki rata-rata 9.875 berada di grup A. Tip 2 dengan rata-rata 9.600 berada di grup B. Tip 1 dengan rata-rata 9.575 berada di grup B. Tip 3 dengan rata-rata 9.450 berada di grup B. Oke, hasil ANOVA berhasil dijalankan. Kembali ke presentasi. Masuk kesimpulan. Kesimpulan dari 2 soal di atas, ada 2 kesimpulan. Kesimpulan soal 3.11, teknik pencampuran semen berpengaruh signifikan terhadap kekuatan tarik Portland semen. Teknik pencampuran 2 memiliki kekuatan tarik tertinggi dan teknik pencampuran 4 memberikan kekuatan tarik terendah. Kesimpulan 4.12, menggunakan skala Rockwell C pada kombinasi tip dan kupon akan menunjukkan pengaruh signifikan dan hasil optimal untuk menguji kekerasan material. Rekomendasi perbaikan.
Gunakan alat pencampur dengan kontrol kecepatan dan waktu otomatis agar homogenitas lebih konsisten. Gunakan replikasi lebih banyak agar hasil ANOVA lebih akurat. Gunakan alat uji kekerasan yang telah dikalibrasi. Dari dua soal di atas, ada tiga rekomendasi perbaikan. Kesimpulan dua soal di atas, 3.11 menggunakan ANOVA one way, soal 3 titik, soal 4.12 menggunakan ANOVA two way. Dari dua soal 3.11 dan 4.12 tidak menggunakan RBD karena tidak membahas blok. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya juga masih belajar menggunakan Minitab. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.